Thank you. God. Apa yang terjadi jika rumah yang kalian sewa terdapat sesuatu yang mengerikan di dalamnya, serta mengancam nyawa seseorang yang menyewa rumah tersebut? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Barbarian yang dirilis tahun 2022. Film ini dibintangi oleh seseorang bernama Georgina dan juga Justin Long. Oke lah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Tess Marshall. Ia memiliki tugas wawancara untuk membuat film dokumenter seorang artis sehingga membuat Tess harus tinggal beberapa hari dan menyewa sebuah rumah di kota tersebut melalui manajemen penyediaan properti secara online. Namun setelah sampai di sana, Tess tidak menemukan kunci pada kotak kunci yang terdapat di depan rumah. Ia kemudian menghubungi penyediaan properti untuk memprotes hal itu, tetapi tidak mendapatkan jawaban, sehingga Tess meninggalkan pesan dan segera menunggu di dalam mobil karena keadaan saat itu sedang hujan. Namun tak lama kemudian, lampu di dalam rumah menyala dengan sendirinya. Melihat itu, Tess langsung mengetuk pintu untuk memastikan. Ternyata terdapat seorang pria bernama Kate yang lebih dulu menyewa rumah tersebut dan terjadi perdebatan di antara mereka. Kate yang melihat ponsel Tess menunjukkan bahwa keterangan yang dikirimkan oleh manajemen properti terlihat jelas bahwa nomor rumah serta tanggal penyewaan sesuai dengan rumah yang sedang ditempati oleh Kate. Masih kebingungan dengan hal itu, Kate memutuskan untuk menyuruh Tess masuk terlebih dahulu karena mengingat bahwa keadaan di luar masih sedang turun hujan. Kemudian Tess meminta izin untuk pergi ke toilet dan juga meminta konfirmasi reservasi yang dikirimkan oleh manajemen properti untuk memastikan bahwa Kate benar-benar penyewa rumah tersebut. Setelah dari toilet, Tess melihat bahwa Kate benar-benar orang yang telah menyewa properti itu dan nomor yang mereka hubungi ternyata memiliki kesamaan. Merasa bahwa Kate merupakan orang yang terlebih dahulu menyewa rumah itu, Tess memutuskan untuk pergi dan mencari penginapan lain di kota. Namun karena sudah larut malam, Kate mengizinkan Tess untuk tidur semalaman di sana, tetapi ia tidak memaksakan Tess untuk tinggal. Tess juga mendapatkan kabar dari Kate bahwa di kota malam itu sedang ada konveksi medis besar-besaran yang membuat semua tempat penginapan penuh. Tetapi dengan senang hati, Kate mengizinkan Tess untuk tidur semalaman di kamarnya. Sedangkan ia akan tidur di sofa dan besoknya mereka akan protes kepada manajemen penyediaan properti. Tess yang sudah terbiasa tidur dengan spray bersih membuat Kate harus mencucinya terlebih dahulu serta membawakan barang-barang Tess dari mobil karena ia memiliki jas hujan. Kemudian Tess masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya. Terdapat dompet Kate yang tertinggal yang membuat Tess memfoto KTP-nya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Setelah keluar dari kamar mandi, Kate mengajaknya untuk meminum anggur yang belum sama sekali dibuka oleh dirinya. Di sana Tess bercerita bahwa ia memiliki tugas wawancara kerja untuk membuat film dokumenter yang disutradarai oleh seseorang bernama Catherine James. Tess yang awalnya sangat canggung serta menjaga jarak dengan Kate, kini terlihat sudah bisa mengobrol dengan nyaman, serta membuat Tess bahagia dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Kate ketika memasang spray tempat tidur. Di malam itu, Tess tiba-tiba saja terbangun karena ia merasa bahwa pintu kamarnya dibuka oleh seseorang. Namun terlihat Kate masih tidur nyenyak di sofa sehingga membuat ia terbangun karena kehadiran Tess. Keesokan harinya terlihat bahwa Kate sudah tidak ada di dalam rumah. Ia meninggalkan surat untuk memberitahukan Tess agar meninggalkan kunci rumah di dalam kotak karena ia akan pulang pada sore hari. Terlihat di komplek perumahan tersebut sudah sangat berantakan. Tidak ada rumah yang layak huni selain rumah yang ditempati oleh Tess. Setelah bertemu dengan sutradaranya Catherine, ia mengabarkan bahwa tinggal di daerah bernama Brickmore. Namun Catherine tampaknya mengetahui tempat tersebut dan mengatakan kepada Tess untuk berhati-hati tinggal di sana. Setelah sampai di rumah, terdapat seorang bernama Andre yang ingin menghampiri dirinya. Ia yang tidak mengenal pria itu memutuskan untuk masuk dan mengaktifkan sistem keamanan rumah. Namun tak lama kemudian pria itu pergi dan Tess masuk ke sebuah rubana untuk mengambil tisu toilet.
Tetapi pintu terkunci dengan sendirinya yang membuat Tess tidak bisa menghubungi siapapun karena ponselnya tertinggal di dalam kamar. Terdapat sebuah jendela kaca di Rubana, namun Tess tidak bisa membukanya hingga ia melihat seutas tali dan menarik tali tersebut yang membuat sebuah pintu rahasia terbuka dengan sendirinya. Ruangan yang gelap membuat Tess tidak berani untuk masuk sehingga ia memantulkan cahaya lampu dengan cermin dan menemukan sebuah ruangan yang diduga sebagai tempat penjara dengan ranjang dan ember beserta kamera yang terpasang. Melihat sidik jari di ruangan tersebut membuat Tess merasa bahwa ada yang tidak beres, hingga ia mendengarkan suara Kate yang baru saja pulang. Karena pintu terkunci dari luar, Tess memberikan kunci itu kepada Kate melalui jendela yang berhasil mereka buka, sehingga Kate bisa masuk ke rumah tersebut dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Tess menyampaikan bahwa terdapat Rubana di rumah itu beserta sidik jari di dinding dan mengira bahwa terdapat orang lain yang tinggal di rumah tersebut. Masih belum percaya dengan ucapan Tess, Kate memutuskan untuk melihatnya sendiri. Namun terlihat Tess bersikeras untuk melarangnya dan akan segera meninggalkan rumah tersebut. Namun Kate meminta Tess untuk menunggu sebentar karena ia akan melihat ruangan itu dan meminta Tess untuk menunggunya serta mengantisipasi jika pintu di rumah itu terkunci dengan sendirinya. Setelah Kate masuk ke Rubana, ia tidak mendengarkan lagi suara Kate dan Tess memutuskan untuk melihat apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga Tess menemukan sebuah pintu rahasia lainnya yang mengarah ke dalam tempat persembunyian. Mendengarkan suara Kate meminta tolong, Tess memberanikan diri untuk masuk dan menelusuri lorong tersebut. Keadaan yang gelap membuat Tess menyalakan flash ponselnya hingga menemukan Kate dan mengatakan bahwa terdapat orang lain yang tinggal di sana. Tess lalu mengajak Kate untuk segera meninggalkan tempat tersebut, namun tak lama kemudian muncul seorang psikopat yang disebut sebagai Mother dan menghantamkan kepala Kate ke dinding sehingga membuatnya tewas. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama AJ yang merupakan seorang bintang film. Ia mendapatkan kabar bahwa telah dituduh melakukan tindakan asusila kepada seorang wanita dan wanita tersebut melaporkannya dan ia akan menjalani persidangan. Untuk mengembalikan nama baiknya, AJ rela menjual rumah serta memberikan semua gajinya untuk menyewa seorang pengacara. Karena hal itu membuat AJ harus menyewa sebuah mobil untuk berpergian dan menyewa sebuah rumah. Namun rumah yang disewa oleh AJ adalah rumah yang sebelumnya ditempati oleh Tess dan juga Kate. Setelah masuk ke rumah tersebut, AJ melihat sebuah koper di rumah itu dan menanyakan kepada pihak manajemen properti tentang hal tersebut. Namun pihak manajemen mengatakan bahwa seminggu yang lalu belum ada yang menyewa rumah itu hingga mereka langsung menutup teleponnya. Kemudian AJ membuka koper milik Tess dan menemukan sebuah laptop milik Tess. Tetapi karena laptop tersebut memiliki password, membuat AJ tidak bisa membukanya. Mendengarkan sebuah suara di dalam Rubana, AJ memberanikan diri untuk masuk serta membawa sebuah pisau untuk mengantisipasi jika terdapat seseorang yang menyerangnya. Hingga AJ menemukan sebuah ruangan bawah tanah dan memutuskan untuk masuk serta mencari tahu lebih dalam tentang ruangan tersebut. Di internet, AJ mendapatkan informasi bahwa Rubana memiliki bagian yang harus digunakan bagi penyewanya, sehingga ia mengukur ruangan tersebut dengan menggunakan meteran. Namun di luar dugaan ternyata tempat itu memiliki diameter yang sangat luas dan AJ mulai mengukurnya hingga menemukan sebuah ruangan kecil dengan ranjang serta televisi yang menyala. Televisi itu selalu menayangkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dan tiba-tiba saja meteran itu ditarik oleh seseorang. Merasa bahwa ada seseorang yang menyerangnya, AJ memutuskan untuk melarikan diri hingga terjatuh ke dalam lubang yang ternyata terdapat Tess di dalamnya. Ia lalu meminta AJ untuk diam karena ada sesuatu yang buas sedang mengejar mereka di tempat tersebut. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria bernama Frank yang merupakan pemilik asli rumah tersebut. Terlihat bahwa beberapa tahun lalu keadaan perumahan di tempat tersebut masih baik-baik saja dengan penduduk yang damai serta bersosialisasi satu sama yang lainnya. Kala itu Frank pergi ke supermarket untuk membeli perlengkapan bayi karena sebentar lagi ia akan mendapatkan seorang anak. Setelah kembali ke komplek, Frank melihat seorang wanita yang tinggal sendirian di dalam rumah.
Ia mengganti pakaiannya dan menyamar sebagai pihak pemadaman sehingga Frank bisa masuk ke dalam toilet rumah tersebut. Sebenarnya Frank sudah merencanakan sesuatu untuk membuka kunci jendela di kamar mandi sehingga membuat ia bisa masuk ke dalam rumah dan melakukan sesuatu kepada wanita yang tinggal di sana. Setelah sampai di rumah, Frank dihampiri oleh tetangganya dan mengabarkan bahwa mereka akan segera pindah agar ia bisa pergi berlibur dengan sang istri. Tetapi berbeda dengan Frank yang masih kokoh untuk tinggal di sana selamanya. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan membawa barang-barang yang dibeli ke dalam rubana. Namun terdengar suara teriakan seorang wanita yang sepertinya disekap di dalam tempat tersebut. Kemudian Sam berpindah kembali kepada Tess dan juga AJ. Ia menanyakan keberadaan tempat tersebut tetapi Tess juga tidak mengetahuinya. Tetapi Tess meminta AJ untuk bersikap tenang serta menuruti semua perintah yang diinginkan oleh Mother. Namun bukannya menuruti kemauan Mother, AJ malah menolak untuk diberikan susu yang membuat Mother menjadi marah. Ternyata Mother hanya ingin menjadikan mereka seperti anaknya sendiri. Karena menolak susu dalam botol membuat Mother membawa AJ untuk disusukan secara langsung. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Tess untuk melarikan diri serta keluar dari tempat tersebut. Tetapi Mother mengetahuinya sehingga ia mencoba untuk mengejar Tess yang ada di dalam rubana dan berhasil selamat setelah memecahkan kaca jendela serta dilihat oleh Andre yang langsung mengeluarkannya dari rubana. Andre sudah memperingati Tess untuk tidak masuk ke rumah tersebut karena terdapat orang lain yang tinggal di sana. Ia juga meminta Tess untuk segera pergi atau pada malam hari Mother akan keluar untuk mencarinya. Tetapi tampaknya Tess masih ingin menyelamatkan AJ, namun Andre yang tidak memiliki ponsel membuat Tess harus berjalan mencari seseorang untuk meminjam ponselnya. Di sisi lain, AJ berhasil melarikan diri dan tak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang nampaknya ditempati oleh seseorang. Terlihat sebuah baju wanita yang sama dengan wanita sebelumnya ketika Frank berpura-pura menjadi petugas pemadaman. Namun tak disangka di ruangan tersebut ternyata terdapat Frank yang masih hidup dengan tubuh kurus serta kondisinya yang sangat lemah. Sehingga membuat perkataan Frank sudah tidak bisa dipahami oleh AJ ketika ia memintanya mengambilkan sebotol air. Karena tidak mengetahui permintaan Frank selanjutnya, AJ memutuskan untuk mengangkat meja tersebut dan tanpa disangka Frank mengambil sebuah pistol yang ada di dalam laci serta menembak dirinya sendiri. Merasa dirinya masih belum aman, AJ mengambil senjata tersebut dan mulai menembak siapa saja yang ia lihat kala itu. Di sisi lain, Tess berhasil menghubungi polisi dan membawa mereka ke rumah tempat AJ terjebak. Namun polisi itu tidak mempercayainya karena tidak memiliki bukti kuat tentang hal tersebut. Polisi itu akhirnya pergi setelah mendapatkan kasus lain, yaitu terjadi penembakan di kota pada saat itu. Tess yang tetap kokoh ingin menyelamatkan AJ menunggu di sana hingga sampailah pada malam hari, yang membuat The Mother akhirnya keluar dan Tess berhasil menabraknya dengan mobil hingga membuat Mother tak sadarkan diri. Merasa bahwa Mother sudah tewas, Tess memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memecahkan kaca jendela. Namun sayangnya ketika sedang mencari keberadaan di dalam gelap, AJ menembaknya dan mengira bahwa Tess adalah Mother. AJ lalu membawanya keluar dari rumah dan Tess mengajaknya ke sebuah menara air. Mereka lalu bertemu dengan Andre dan membuka pagar besi serta mengobati luka tembakan yang disebabkan oleh AJ. Andre lalu menjelaskan bahwa terdapat wanita gila yang tinggal di rumah tersebut. Ternyata Frank sering membawa wanita serta menyekap mereka di dalam rubana. Ia juga memperkaos wanita yang disekap sehingga menghasilkan seorang anak perempuan. Dan ketika anak itu sudah cukup umur, ia juga melakukan tindakan yang sama hingga berjalan sampai sekarang. Tess yang harus segera dibawa ke rumah sakit dilarang oleh Andre karena Mother berkeliaran pada malam hari dan memutuskan untuk menunggu di sana sampai pagi hari. Andre meyakini bahwa Mother tidak bisa masuk ke tempat tersebut karena ia sudah tinggal di sana selama 15 tahun. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Mother datang mencekik Andre serta memukul kepalanya hingga tewas. Sedangkan Tess dan juga AJ naik ke atas menara air untuk menyelamatkan diri. Kebodohan AJ membuat sebuah pistol yang dibawanya terjatuh ke tengah jalan.
Merasa tidak ada jalan keluar, EJ melakukan tindakan di luar nalar. Ia sengaja menjatuhkan Tess dari atas menara, sehingga membuat Mother ikut melompat untuk menyelamatkannya. Karena Mother sudah menganggap bahwa Tess sebagai anaknya sendiri. Melihat mereka berdua tergeletak di jalan, EJ memutuskan untuk turun dan melihat bahwa Tess masih hidup. Ia lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya kala itu sedang hilaf. Namun Mother bangkit kembali yang langsung mengangkat EJ dan menusuk kedua bola matanya sehingga membuatnya tewas. Melihat Tess yang terluka membuat Mother mengajaknya kembali masuk ke dalam rumah. Namun Tess menolak dan mengambil pistol milik EJ yang terjatuh dan langsung membunuh Mother kala itu yang sudah menganggap bahwa Tess adalah anaknya sendiri. Dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.